Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Hadiah yang indah. Renungan oleh Bruder Widi Nugroho, Ukarm. Sahabat Cafe Rohani, ada sebuah kisah. Suatu ketika, seorang anak memberi kado sebagai hadiah ulang tahun ayahnya. Perlahan dan penasaran, ayah membuka kado itu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat di dalam kado itu tidak ada apa-apa. Lalu apa maksudmu memberikan ayah kado yang kosong? Mukanya berubah dari gembira menjadi marah. Sambil meneteskan air mata, anaknya berkata, "Ayah, aku memasukkan beribu-ribu cintaku ke dalam kado ini untuk ayah." Lalu ayahnya kaget, menghampiri anaknya dan memeluk dengan erat sambil berkata, "Maafkan ayah ya nak, hadiahmu sangat indah. Ayah juga mengasihimu." Allah ingin memberikan kejutan dengan memberikan hadiah terindah. Apakah kita mau hadiah yang paling indah dari Tuhan? Kasih karunia besar ditunjukkan Allah dengan kedatangan Yesus sebagai hadiah terbesar. Bagaimana sikap kita dengan kehadirannya di tengah-tengah kita? Apakah Natal sebuah rutinitas setiap tahun yang kita rayakan dengan pesta?
Kehadiran Yesus tampak nyata apabila kita mau melihat lebih dalam. Pada zaman Konstantinus I, ia sangat membenci orang Kristen. Saat ia menderita penyakit kusta, ia datang kepada Santo Silvester dan menyediakan diri untuk dibaptis. Berkat kasih Allah, Konstantinus menjadi sembuh. Hadiah terindah diperoleh umat Kristen di mana mereka terbebas dari rasa takut akan penganiayaan dan berkembangnya gereja. Hadiah Tuhan menghantar seseorang dari kegelapan menjadi terang yang membawa harapan. Di penghujung tahun ini, marilah kita melihat perjalanan kita sepanjang tahun ini. Hadiah terindah apa yang sudah Tuhan berikan? Apakah kita sudah bersyukur atas hadiah itu? Kalaupun kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh dan tidak pernah memberikan hadiah kepada kita, cobalah pelan-pelan membuka hati kita dan melihat berbagai peristiwa sebagai rahmat yang Ia berikan. Mari kita mohon juga kepadanya, supaya di tahun yang baru, yang sebentar lagi akan datang, Tuhan senantiasa memberikan hadiah terindah, supaya kita juga tidak lupa memberikan hadiah indah bagi sesama. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.